Oke, saya sebenarnya sudah lama pengen buat video ini tentang topik menarik yaitu penggunaan Ajinomoto untuk tanaman sawit ya. Itu sudah banyak sekali yang mempertanyakan baik di grup Facebook, di YouTube. Itu rata-rata banyak yang sudah mencoba penggunaan Ajinomoto atau MSG. Oke, kita coba kita buktikan apakah banyak yang menggunakan atau tidak. Oke, sangat menarik ya karena kreatif sekali. Kita coba. Oke, kita lihat di foto saja coba. Oke, ini saya mau kliknya sudah takut sendiri. Ini gambar merah kerating deng nih ya. Dalam pencarian Ajinomoto untuk tanaman ini kok muncul kayak gini gitu ya. Ini ada apa gitu. Jadi mari kita cari tahu apa sebenarnya yang terjadi di dunia pertanian Indonesia. Oke, nah ini yang saya takutkan. Benar-benar kerating deng. Ini oke, dia sendernya sedang mempertanyakan minta pencerahannya lur. Fungsi kerating deng plus Ajinomoto untuk tanaman gimana? Aduh, ini oke kita lihat jawabannya. Nek Ajinomoto aku sing nganggo nggo nyemprot lombok godongnya kuning jadi ijo. Meh kerating deng diombe enak. Jadi dia bilang kalau pakai Ajinomoto itu pernah pakai jadi berubah jadi hijau daun kuningnya. Tapi kalau dindingnya diminum jadi enak. Kita lihat balasannya. Maaf bos untuk takaran pertanian berapa? Malah tanya. Oke jawaban berikutnya aneh-aneh air lur. Nah, emang aneh sekali ini kok dinding loh. Jauh sekali mencingnya. Fungsinya adalah kalau dinding biar tanaman kuat dan kokoh. Jaga buah dan kalau ke Ajinomoto biar tanamannya terasa gurih. Itulah saya mengapa sangat suka, sangat pengen buat video ini gitu loh. Ini luar biasa ya kalau lagi stres kita gitu ya. Kadang-kadang lihat postingan seperti ini lumayan menghibur. Mari kita lanjutkan. Sebenarnya kita cari tahu lagi apa gitu. Kok kerating deng itu loh. Ino, alah rayu susah. Bajingan. Inovasi tiada henti. Emang ya micin ya bagus. Kalau kerating deng belum. Memang itu masih kerating deng. Kalau micin ini masih ada masuk akal. Karena ada kandungan MSG ada natriumnya gitu ya. Ajinomoto sudah banyak yang gunakan. Saya juga sering menggunakan terbukti daun padi warnanya jadi tambah lebih hijau terutama pada masa vegetatif. Gitu ya kalau Ajinomoto menurut pengalaman dari Mas Mario Sangnoko Siluman, itu ada pengaruhnya. Kita nggak tahu itu pembuktiannya gimana ya. Jadi sebenarnya ini sangat menarik sekali ya. Kita lihat saja ya. Lihat balasannya lagi. Per tangki berapa bos? Nah ini kan sangat berarti kebutuhan informasi dari penggunaan Ajinomoto ini sangat tinggi ya. Jadi ini sebenarnya tugas dari mahasiswa atau peneliti atau pemerintah. Pemerintah mungkin terlalu jauh ya, karena tidak mungkin untuk meneliti. Tapi kalau mahasiswa pertanian seharusnya ini yang teliti ya. Nah, karena ini sangat menarik, kita coba lihat YouTube-nya biasanya gitu ya. Ajinomoto, nah ini kandungan Ajinomoto untuk sawit. Kita pakai kata kunci ini ya. Oke, oke, langsung pencet Kevin Sitorus, Bang Sitorus. Kita coba lihat videonya.
Ini koneksinya lemot ya, maaf, maklum, di pedalaman Sumatera, pedalaman. Oke, kita coba setting agak besar. Kita tunggu loadingnya dulu ya. Ini sebenarnya pemerintah sebenarnya kudu memperhatikan infrastruktur 4G atau internet ya di pedesaan, karena petani itu kalau baca kalau baca tulisan-tulisan itu kurang gitu ya. Termasuk saya ya, Indonesia emang krisis membaca. Coba tanyakan berapa orang di desa yang suka membaca, tapi jarang sekali. Tapi kalau lihat video itu luar biasa ya. Itu masyarakat Indonesia, lihat aja traffic di YouTube. Kalau ada video-video viral itu cepat sekali ya. Kalau pengen videonya viral orang luar itu coba aja pakai bahasa Indonesia. Itu luar biasa itu. Langsung nyerbu semua netizen Indonesia. Bukti bahwa Indonesia itu suka nonton, kurang suka membaca. Jadi bagaimana pemerintah menanggapinya? Ya buat konten-konten pertanian itu yang lebih menarik gitu ya. Terutama infrastruktur tadi. Jadi kalau pengen petaninya maju, itu harap tolong sinyal-sinyal di pedesaan itu dibuat lebih stabil, lebih kuat gitu ya. Itu alasan saja cari alasan saja sinyalnya kuat ya. Tapi emang seperti itu ya. Ya, sebagian banyak juga buat buka TikTok, yang ya yang lain-lain. Oke, kita lanjut. Kita lihat dari videonya. 80.000 view. Ini bukti ya. Indonesia itu kalau ada sesuatu yang aneh, nyelekit, menceng dari kenyataan, menceng dari namanya hal-hal normal. Itu coba aja kalau video pemupukan sawit dengan NPK itu view-nya paling 110, 100.000 gitu ya, kayak video saya. Tapi kalau buat video seperti ini, wah itu langsung luar biasa penasarannya. Kita lihat, oke. Ini kita lihat, oke. Ini sawitnya masih terlalu kecil ya. Ini seperti sawit kebun saya. Ini kesalahannya yang pertama, pelepahnya terlalu mepet pruningnya. Soalnya ini ada, ini pelepah ini sebenarnya jangan dibuang. Jadi songgoloro namanya gitu. Tapi ya kalau kondisinya tidak memungkinkan, misalnya buahnya kejepit, itu baru boleh. Tapi kalau kayak gini ya jangan, ini sayang sekali. Jadi makanya buahnya kecil itu salah satunya sebabnya itu. Pertama yaitu mungkin bibitnya kurang bagus, yang kedua pemupukannya, yang ketiga tuh perlakuannya seperti ini. Buahnya jadi kecil ya. Logikanya kan ini kan pelepah ini kan daun, tempat membuat masak. Kalau kurang pelepahnya, ya buahnya jadi kecil, gitu ya. Logika sederhana. Kita lanjutkan. Oke, jadi dia sharing pengalamannya. Itu udah dia pengen kenal ketawa. Ini kalau istrinya tahu kalau Ajinomotonya diambil di dapur gimana ya? Mas, dia Ajinomotoku. Gue mupuk sawit, mupuk endas. Semoga ini masnya belum nikah ya. Kalau udah nikah nih pasti istrinya ngamuk ini. Oke. Jadi dosisnya satu saset ini untuk pemupukan. Itu jadi kurang gimana ya? Kurang meyakinkan sebab
Kalau pupuk normal untuk sawit itu 1 kilo itu untuk pupuk P, 1 kilo untuk K, untuk N. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau cuma segini itu kalau ngakunya bisa merubah buahnya jadi besar itu perlu dipertanyakan. Sedangkan untuk yang 1 kilo saja itu belum tentu itu langsung keserap semua. Tapi kalau dia ngakunya ini sebagai pupuk tambahan atau pupuk ya bisa dikatakan pupuk mikro mungkin bisa dipercaya sedikit. Tapi ya pengalaman ya tidak salahnya. Oke. Ini tinggal masak saja mas. Oke, gitu ya mungkin. Oke, oke ya. Jadi kita lihat yang lainnya. Ini dari Pak Agus Susanto. Wah ini dokter ini kalau nggak salah. Dokter di PPKS. Nanti kita lihat komennya ke nanti dulu. Kita lihat maksudnya tadi komennya. Jos semangat bang dalam kerja untuk buatannya saya luar biasa sekali. Salam dari Kaltim. Dalam MSG terdapat natrium. Rumus natrium itu sama dengan kalium kan sama. Oh, jadi dia mengira ini bisa untuk menggantikannya. Bang dosisnya berapa? Airnya berapa liter? Ya ini perlu dipertanyakan itu. Betul, ekonomis praktis terus kawannya ya. Agar paning lebih jos, ilmu yang bermanfaat. Ini kan banyak ya 60 komen ini dari petani-petani yang penasaran dengan ini ya, Yamato. Jadi karena kita perlu data yang lebih banyak, jadi kita buka video yang lain. Apakah mincit penyebab rasa bisa untuk pupuk sawit? Ini Pak Agus Susanto ya. Beliau eh, apa karyawan PPKS kalau salah. Saya lupa. Tapi seorang dokter kalau salah. Jadi pendapatnya lebih berbobot kali ya saudara. Oke, oke, kita, oke, saya sudah nonton sampai akhir. Jadi intinya ya kurang disarankan juga. Cuman dia dalam kandungannya itu mengandung apa, natrium tadi salah. Oke, makasih Pak Micin campur empat. Saya coba bagus hemat biaya. Jadi saya lebih penasaran lagi karena kita lihat eh, jadi kita lihat hasil saya tadi cari coba ngakak. Kita cari tadi hasil, ada mahasiswa yang meneliti tentang pengaruh pemberian MSG dalam pembuatan pupuk cair. Ini termasuk data yang kita cari ya. Sebenarnya apa itu MSG fungsinya? Ini luar biasa. Oke, kita cari dulu. Oke, ini saya baca-baca sampai bawah ada hasil penelitian yang relevan, yaitu Gresinta dengan judul pengaruh pemberian monosodium glutamat MSG terhadap pertumbuhan dan produksi kacang tanah. Itu penelitiannya masing-masingnya ada kontrol 0 gram, 4 gram, 6 gram, 9 gram, dan 12 gram. Hasil penelitiannya itu ini kalau yang diperlakukan 3 gram dan 6 gram meningkatkan kualitas dari ini ya, kacang tanah. Ini hasil penelitiannya ya. Jadi ada pengaruh dari MSG tersebut. Kemudian ada Marcella lagi itu dengan judul respon pemberian pupuk NPK dan monosodium glutamat. Jadi di combo ini ya, NPK dan monosodium glutamat MSG terhadap pembungaan tanaman Robusta mini. Faktornya 0,5 0 gram, 1,5 dan 3 gram. Dan MSG-nya 0 ppm, 300 ppm, 000 ppm. Jadi hasilnya penelitian bahwa terjadi interaksi antara perlakuan pupuk NPK dan monosodium glutamat MSG
terhadap tinggi tanaman dan kuncup bunga tanaman. Wah, ini diteliti ya. Kalau combo dari NPK dan MSG itu membuat tanaman jadi cepat tinggi dan jumlah kuncup bunganya tambah banyak. Ya. MSG-nya 6 gram per liter. 6 gram per liter dapat digunakan sebagai pengganti NPK 1,5 gram per tanaman per minggu dengan peningkatan jumlah bunga sebesar 54% tipe Oro dibandingkan tanpa pupuk. Saya kira tadi dibandingkan dengan NPK ya luar biasa sekali kalau bisa menggantikan NPK. Terhadap pertumbuhan produksi kacang tanah, hasil penelitian bahwa MSG tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan produksi kacang tanah, namun perlakuan B 3 gram dan 6 gram meningkatkan kualitas tanah. Ini ya, udah ada sama juga tadi. Pengaruh MSG dalam pupuk urin cair, urin sapi terhadap pertumbuhan tanaman seledri. Hasil penelitian bahwa MSG tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman dan berat basa tanaman, namun berpengaruh nyata terhadap jumlah helai daun tanaman. Wah, itu ada ya, Lamri ya. Kalau di seledri dia tuh memperbanyak jumlah daun. Kalau dengan combo dengan urin sapi. Ini menarik sekali ya. Tadi saya mengetawain orang yang pupuk pakai MSG. Sekarang ada bukti ilmiahnya. Oke, kita lanjutkan baca lagi. Saya pause dulu. Oke, saya menemukan ini fakta menarik, yaitu menurut Purwanto et al. 2014, urin sapi mengandung unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman walaupun kandungannya lebih rendah, mengandung NPK dan CMG dibutuhkan tanaman. Nah, ini penambahan MSG mampu melengkapi kekurangan kandungan unsur hara yang terdapat pada pupuk urin sapi. Nah, jadi itu kuntinya ya. Jadi MSG bisa diaplikasikan bila merupakan pupuk tambahan, bukan pupuk tunggal ya. Kita bisa melihatnya dari kenyataan-kenyataan, fakta-fakta bahwa MSG tidak bisa menjadi penentu produksi tanaman. Apalagi tanaman sawit ya. Kalau tanaman ini butuhnya sedikit, kalau sawit kan butuhnya besar sekali. Oke, kita baca lagi. Oke, kita lihat di kesimpulan penelitiannya. Penambahan MSG dalam pupuk cair urin sapi tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman seledri, gitu ya. Penambahan MSG dalam pupuk cair urin sapi berpengaruh terhadap jumlah daun tanaman seledri. Penambahan MSG dalam pupuk cair urin sapi tidak berpengaruh nyata terhadap berat basah tanaman seledri. Konsentrasi MSG sebanyak 2 gram memberi pengaruh paling baik terhadap pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun, dan berat basah. Ya, jadi penelitiannya menyimpulkan bahwa MSG ada pengaruhnya tapi tidak begitu besar. Jadi kalau gitu ya. Jadi kalau petani mau nyoba, jangan terlalu berharap terhadap pemupukan MSG tunggal, apalagi untuk tanaman sawit. Jadi harus dikombo dengan pupuk majemuk NPK atau pupuk tunggal ya, seperti urea, TSP, KCL. Kita perlakukan MSG atau Ajinomoto atau segala macamnya itu sebagai pupuk pelengkap atau pupuk mikro gitu ya, untuk menambah unsur hara di dalam tanaman. Tapi perlu diperhatikan juga harganya gitu ya. Harganya berapa kalau dihitung dengan hasil ekonomis dari tanaman sawit, itu rugi atau tidak, kita perlu memperhitungkan itu juga. Kalau misalnya satu saset itu harganya lebih murah daripada pupuk NPK ya silahkan bisa digunakan. Tapi kalau dihitung-hitung lebih mahal ya jangan. Tapi kalau untuk percobaan kita perlu biar nggak penasaran gitu ya. Oke, gitu. Mungkin sedikit reviewnya. Kita sudah mendapatkan data-data. Sebenarnya MSG itu apa? Ini kebetulan terima kasih untuk mbaknya, mbak siapa tadi namanya, telah memberikan kita sedikit gambaran mengenai
fungsi MSG ya. Oke, thank you. Mungkin ini video paling panjang pertama saya, tapi karena saya sudah penasaran sekali melihat seperti ini tadi. Ini the next level play ini. Luar biasa sekali ya. Lihat ini kan banyak teman-teman dulu suka masak pakai ini, sekarang kalau masuk, tapi aku tetap beli aja untuk tanamanku pupuk dulu ya. Itu kan banyak sekali ini sebenarnya. Wah, kayak hepol. Banyaknya dati. Nah, ini sinyalnya kembali lagi ya. Ini tolong ya petani, petani pemerintah. Kalau petaninya pengen maju, sinyalnya dibagusin. Jadi kita bisa mengakses informasi lebih luas dengan eh, media-media sosial, YouTube, terutama video-video ya. Oke, tuh banyak sekali. Thank you. Jangan lupa subscribe. Kalau bermanfaat, share kepada teman-teman. Oke, terima kasih. Bye.